Kap fenomena itu ya. Dulu ya yang namanya ada pedagang keliling, telot orang banyak jajan. Tapi kalau di kampung kalian mereka sudah mulai jarang jajan, itu berarti dia sudah kalah dengan angsuran. Ya walaupun terlihat cara mendeteksinya gampang. Banyak enggak utang di kampung kalian? Itu kalau masih ada penjajah atau pedagang keliling yang masuk di kampung kalian, berarti kampung kalian baik-baik saja. Tapi kalau sudah enggak ada pedagang keliling, berarti kampung kalian sudah bermasalah. Simpel aja analisis ekonominya kalau versi saya. Kenapa bisa seperti itu? Pedagang masuk ke sebuah kampung, kalau dia nggak ada yang beli, dia nggak akan masuk lagi. Mentok 3 kali, setelah itu nggak akan masuk. Nggak ada yang beli. Ngapain masuk ke situ nggak ada yang beli? Kenapa nggak ada yang beli? Banyak angsuran. Ya banyak angsuran. Sesimpel itu analisis saya. Jadi kalau di kampung kalian masih baik-baik saja, enggak Pak, kampung saya orangnya kaya-kaya punya mobil. Iya, mobil itu kan masih belum miliknya. Belum lunas angsuran. Leasing itu kejam, saudara-saudara. Tahu kejamnya? Kamu sudah bayar katakanlah 36 kali, ya. Kurang hanya misalnya 7 kali, kurang 7 loh ya misalnya. Gak bisa bayar, diambil. Ya, berarti kan masih semu itu yang ada di rumah. Itu berarti nampang aja di situ 36 bulan. Kalau nggak bisa itu makanya banyak debt collector datang ke rumahnya. Ya. Jadi dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya ini semangatnya mulai menurun mungkin ya. Di pertemuan yang keberapa ini? 9. Pertemuan yang ke-9, laporan bacanya banyak yang lupa ya. Hari ini kita akan berbicara terkait karya sastra dan kenyataannya. Semoga sudah mulai bisa menyampaikan gagasan yang telah diolah ya. Hari ini saya harap Firman coba menyampaikan hasil membacanya. Oke, Firman. Tidak teks lagi ya. Karya sastra dan kenyataan. Hubungan karya sastra dan masyarakat. Sastra ini merupakan bagian kebudayaan, dengan demikian sastra penting bagi kehidupan bangsa. Sastra juga cerminan masyarakat. Sebagai cerminan ini bukan sosiologi tapi tiruan kenyataan. Ada 2 konsep menurut Plato dan Aristoteles, yaitu kalau Plato sastra adalah tiruan dunia ideal atau tidak akan pernah setara dengan kenyataan. Kalau menurut Aristoteles, sastra bukan hanya tiruan semata, melainkan hasil kreasi para sastrawan. Karya sastra pada kenyataan ini memiliki manfaat yang sangat baik dan peran yang sangat besar sebagai perekat bangsa. Fungsi inilah yang harus dikedepankan. Tapi bangsa kita sekarang menjadi sepi karena minat pembaca mulai menyusut, dan ada juga sastra sebagai perekat bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Tanpa adanya bahasa Indonesia, sulit sekali bangsa Indonesia untuk saling berkomunikasi dan memahami.
Kesimpulannya bahwa dalam masyarakat kontemporer Indonesia ini sastra memiliki fungsi yang sangat penting dan peran yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia berharap memiliki rasa empati kepada masyarakat dan kebudayaan yang berbeda. Pada akhirnya sastra menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter dan saling menghargai. Sudah, Pak. Oke, masih tekstual ya. Satu lagi, setelah itu nanti akan saya coba lagi yang lain setelah saya influence ya. Coba. Iya, Dinda. Ini saya menemukan buku Ajar Mata Kuliah Sosiologi Sastra punya Dr. Wawan Artika SPD M.Hum dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi maksudnya di sini itu tentang jadi tentang buku yang ia baca ini memiliki hasil yang berbeda. Selama menekuni ilmu sastra, saya cenderung mengkaji karya sastra dengan aspek hubungan sastra dan kenyataan. Seperti penelitian yang telah dilakukan, studi saya membicarakan topik ini pada disertasi mengenai 450 puisi dan 96 cerpen. Lalu di sini sosiologi sastra memiliki dasar pikiran atau asumsi yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan setiap bab yang isinya itu bukan fakta teoretis tetapi senyawa pemikiran mengenai sebuah topik mengenai sastra, menggunakan konsep intertekstual dalam mengkaji hubungan sastra dengan kenyataan. Seperti itu, Pak. Masih kurang. Coba Mawar. Apakah sudah ada perubahan berpikir? Coba Mawar. Baik, saya izin menyampaikan tentang laporan baca saya. Karya sastra dan kenyataan. Menurut saya, di sini saya itu menulis dua, yaitu kajian mimesis dan sosiologi sastra. Dalam kajian mimesis ini, karya sastra itu sebagai tiruan dari kehidupan. Jadi semisal nih kita ngambil dari novel itu kadangkala dari kisah nyata seperti tempat, tokoh atau pengalaman pribadi seorang penulis. Kalau dari sosiologi sastra ini kita melihatnya itu dari masyarakat gitu, Pak. Seperti perilaku dari masyarakat, terus pembacanya itu dari masyarakat juga. Kalau menurut saya pribadi, karya sastra dan kenyataan ini sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa karya sastra ini mengambilnya itu dari realistis atau dari kenyataan. Jadi semua karya sastra mungkin kayak puisi Jembatan Merah atau puisinya yang Malam Lebaran itu kan juga mengambilnya dari kenyataan. Seperti itu, menurut pemahaman saya seperti itu. Oke, cukup menarik. Kasih apresiasi buat Mawar ya. Nah, begini loh yang saya harapkan itu ketika kita berbicara soal bagaimana sih kita membangun logika berpikir. Ya, seperti itu. Jadi nggak tekstual lagi. Ya, karena yang bersifat tekstual tanpa mampu kita menganalisis ya dengan menggunakan logika berpikir ya, itu semata akan menjadi tekstual saja. Jadi tindakan yang telah dilakukan oleh Mawar tadi itu berarti sudah berupaya untuk menerapkan ya. Teks menerapkan itu apa? Jadi sudah dengan cara berpikir
itu sudah tahapan untuk menerapkan, ya. Tapi kalau membaca lagi, diminta membuat laporan baca, kemudian laporan bacanya dibaca lagi, itu masih belum ada proses untuk mencermati, memahami atau bersikap kritis terhadap teks yang dipelajari, ya. Nah, tapi kalau yang sudah dilakukan Mawar hari ini, alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Ya, semoga yang lain bisa mengikuti, ya. Karena logika berpikir itu yang perlu dibangun, ya. Walaupun tadi saya masih belum menemukan bagaimana, ya, Mawar itu, ya, tapi setidaknya dia sudah berupaya untuk muncul, ya. Karena yang dimunculkan tadi itu merupakan rekaman dari realita yang dia pelajari, baik yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Contoh-contoh yang dimunculkan juga masih contoh-contoh yang saya sebutkan, kan begitu toh. Tapi itu sudah ada proses kontemplasi, itu lebih baik, ya. Jadi harus ada proses seperti itu biar bisa mengendap di pikirannya, nggak hanya di luar saja. Kalau selamanya tidak diolah, itu selamanya akan menjadi teks. Sesuatu yang di luar tidak akan pernah menjadi spesial, ya. Tapi kalau dia sudah masuk, ya, maka dia baru akan menjadi spesial. Seseorang kalau masih dilihat saja, ya, tidak akan menjadi spesial. Tapi tiba-tiba kalau dia berseliweran di ingatannya, berarti sudah masuk. Lah berarti orang tersebut kan ada sesuatu. Kenapa kok sampai berseliweran di ingatan? Loh, kok tiba-tiba muncul? Aduh, kenapa ini? Walaupun masih belum tahu, ya, kenapa kok tiba-tiba wajah dia muncul? Kan nggak tahu. Tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda spesial. Nah, yang dilakukan Mawar tadi masih dalam tahapan itu muncul, ya. Maka dia akan selalu diingat, gitu loh, ya, karena sudah muncul akan selalu diingat. Tapi kalau masih dilihat saja, ya, kalau dia sudah nggak terlihat, maka sudah nggak ada ingatan apapun, ya. Tapi kalau dia sudah muncul di ingatannya, nah sesekali dia akan bertamu lagi, muncul lagi. Nah, kalau sudah tidak diingatan kemudian sampai ke hati, ya, diolah oleh pikirannya, maka itu berkesinambungan, ya, dirasakan oleh hati, dikerjakan oleh logika. Nah, maka itulah yang namanya bersikap atau berpikir kritis, ya. Kalau hanya mengandalkan logika, kita akan terjerumus seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Keilmuan prosesnya dari ilmu alam, ilmu pasti, ya, dibuktikan semuanya harus ada materinya, ya. Kalau tidak bisa dilogikakan, nggak bisa disentuh, nggak bisa dirasa, nggak bisa diraba, tidak dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau sudah dibuktikan bisa menjadi sesuatu kebenaran. Nah, tetapi akhirnya masuk kepada krisis kepercayaan masa Renaissance itu, ya, bahwa segala kepentingan orang-orang itu akhirnya ditutupi dengan sains. Entah itu benar atau salah, yang penting bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi itu benar atau tidak, yang penting bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Seperti ini misalnya, kalau kalian sering menengok di media sosial, ya, itu terkait handphone dicuri dari tangan pemiliknya, sering kan itu, ya. Dia ditaruh di belakang gini handphonenya, kemudian dibuka karena nggak ada kunci layarnya, kemudian dipotret, ya, kemudian dibuat wallpaper. Ya, nah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Mengapa? Yang namanya wallpaper itu pasti miliknya.
Itu dibuktikan real, sehingga orang misalnya menuduh dia menteri, coba dicek. Setelah dibuka, oh ini wallpapernya, oh ya ini miliknya dia, kan terbukti. Tetapi itu tidak benar. Ya, masa Renaissance itu keilmuan dijadikan kepentingan pribadi seperti itu. Tapi melalui penelitian, melalui riset, semuanya seolah-olah itu benar. Ya, masa krisis itulah yang akhirnya masuk masa-masa pencerahan, ya Aufklärung. Ya, seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Lah, masa Aufklärung itulah yang membuat akhirnya penelitian-penelitian agama masuk ke dalam penelitian-penelitian eksak. Ya, penelitian-penelitian sains, ya, masuk di sana. Jadi ada religius di dalam sebuah penelitian. Jadi tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan atau ambisinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ada proses berpikir seperti ini, lah itu nanti kita bisa menelaah, ya, mana yang salah, mana yang benar. Nah, kalau di dalam sastra salah dan benar itu akhirnya akan kita munculkan, ya, kita lihat menjadi teori mimesis, ya. Jadi pembawaannya ke sana. Suatu ketika nanti kalau longgar, ya, ini dibersihkan dengan apa, minyak kayu putih atau apa itu biar bersih, ya. Ya, mimesis. Ya, ini teori mimesis, memandang karya sastra sebagai tiruan dari realita. Ya. Kemudian berkembangnya logika berpikir akhirnya masuk ke dalam sosiologi sastra. Karena untuk menangkap salah satu fenomena yang ada di sosial, seperti yang telah disebutkan oleh Mawar. Jadi ketika kita menangkap, ya, teori mimesis itu berarti kita menangkap segala sesuatu yang ada di realita itu terdapat di dalam karya sastra. Ya. Akan tetapi di dalam karya sastra, ya, mimesis ini harus yang mana tadi? Bener yang ini dah. Oh, ini ya. Jadi ini menjadi realita baru. Ini yang harus dipandang. Tidak sekadar menjadi tiruan realita, tetapi harus menyodorkan realita baru, seperti yang pernah saya singgung di pertemuan-pertemuan awal. Tidak sekadar memotret realita, ya, tetapi harus menghadirkan realita baru. Kemarin ada yang mengikuti diskusi film, ya. Apa yang kalian temukan dari diskusi itu yang ada di realita? Cinta. Menjadi seseorang yang tenang. Kenapa? Menjadi pribadi perempuan yang tenang dan kalem gitu. Jadi pribadi yang tenang menjadi pribadi yang kalem. Nah, ketika ada film merespon hal itu, ya, berarti realita kita sedang bagaimana? Tidak termasuk. Ya. Jadi itu adalah bentuk kritik sosial, begitu kan? Ya, kritik sosial. Kalau kita berbicara kritik sosial, ya, akhirnya kalau kita kaji masuknya kepada sosiologi. Kalau dalam sastra berarti ya ditambahi kata sastra. Mengapa? Karena ini adalah rumpun ilmu sendiri. Sastra itu rumpun ilmu sendiri digabung menjadi sosiologi sastra. Jadi kalau itu dikaji, film itu dikaji, ya, menggunakan sosiologi sastra karena kritik sosial. Ya. Kalau kita kembali kepada era 1998, ya, ini adalah krisis moneter, di mana Orde Baru dilengsarkan. Ya. Masa-masa terakhir kepemimpinan Soeharto, ya, dolar menjadi 16.000 sama dengan saat ini. Ya.
Bisa jadi saat ini kan krismon. Kalau kita melihat tinjau ulang tahun 98, rupiah kita dengan kurs dolar itu 16.000. Sekarang kan 16.000, tapi orang-orang tidak merasa krisis. Beda dengan 98, orang-orang merasa krisis. Ya, akhirnya mahasiswa turun ke jalan demo, Presiden Soeharto harus dilengsarkan. Kemudian berganti pemimpin baru yang hanya 17 bulan. Siapa? Siapa yang memimpin hanya 17 bulan? Ayo, bagaimana pengetahuan nasionalnya ini? Megawati. Gus Dur gak sih? Gus Dur sebelumnya. Soeharto, SBY, B.J. Habibie. Ya. Kan B.J. Habibie hanya memimpin Indonesia 17 bulan. Beliau mampu menurunkan dari 16.000 menjadi 6.000. Ya. Saat itu. Kemudian sampai sekarang, terakhir kemarin Presiden Jokowi dan sekarang masuk ke pemimpinan Bapak Prabowo, rupiah kita masih melemah di 16.000 kurs dolar. Ya. Apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie ketika kita menelisik ke belakang yang diperbaiki? Salah satunya adalah perbankan. Bank-bank yang kolaps itu harus ditutup. Yang kuat harus mendapatkan support system yang baik. Akhirnya lahirlah saat itu 99, 1 tahun setelahnya, ya bukan 1 tahun setelahnya tapi beberapa bulan saja, karena 98 itu Mei, ya kerusuhan itu. Kemudian di 99 bank swasta bukan bank swasta tapi Bank Mandiri muncul, ya 99. Nah, Bank BCA yang sudah ada kolaps akhirnya dimunculkan perlu suntikan, disuntik oleh Gudang Garam dan juga Jarum, aset atau sahamnya naik. Sekarang Bank BCA menjadi bank yang bisa dibanggakan setelah Bank BI. Banyak yang kolaps saat itu harus dihilangkan. Berarti masalah perbankan, ya. Bagaimana masalah-masalah perbankan ini membuat nilai tukar rupiah bisa melemah. Nah, saat ini, ya, realita kita, kenapa masyarakat tidak merasa dihadapkan pada krisis, padahal posisi kurs mata uangnya sama? Apa kira-kira? Mungkin karena banyak bantuan-bantuan. Banyak bantuan-bantuan. Apa kira-kira? Apa yang membedakan? Ini ngomong realitanya ya, sebelum kita bawa ke dalam sastra. Realita 98 itu sama, kurs dolar 16 ribuan. Sekarang berapa? 2024. Ya. Ternyata sama posisinya. Nah, di sini merasa krismon, di sini tidak. Mungkin banyaknya pekerjaan. Banyaknya pekerjaan. Karena apa? Dulu orang 98 itu orang-orang memiliki banyak benda-benda tersier. Enggak. Sekarang banyak. Ya itu mungkin itu yang membedakan. Ya mungkin itu yang membedakan. Dulu nggak punya, sehingga uang 16.000 ini benar-benar menjadi momok. Kan nggak punya apa-apa, nggak punya barang mewah. Ya, handphone nggak punya. 98. Saya pegang handphone yang tuli lulit itu 2003. Tuli lulit. Ya, Nokia itu yang katanya handphone terkuat di bumi ya. Iya. Ya, itu saya pegang kali pertama itu 2003, ya 2003 awal. Bunyinya kayak alarm jam itu loh. Ya, tapi itu sudah sangat keren. Ya di 2003.
Nah 98 orang-orang nggak punya handphone, sekarang semua orang punya handphone ya. Itu yang sederhana yang digenggam kemana-mana. Laptop, wah jangankan laptop, nggak punya. Motor, nah nggak ada ya. Dulu era saya, orang tua saya itu di tahun itu punya motor RC, sekarang nggak ada mungkin ya motor RC. Bukan, Suzuki RC yang 2 tak, jadi keluar asapnya itu dung 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 dung. Ya, pada saat itu orang nggak begitu banyak motor, angkot di mana-mana, tapi mobil pribadi nggak ada. Sekarang banyak. Nah, posisi itu yang membedakan 16 ini Krismon, ini merasa tidak Krismon. Padahal kita pada fase yang sama. Ya, ini perbankan bermasalah. Apakah ini bermasalah? Kata siapa? Bermasalah perbankan kita saat ini. Kalau kalian mengamati, ya, di Facebook, di mana, apakah pernah kalian melihat bahwa orang-orang yang kredit kemudian ada keterangan BI checking buruk lolos? Tahu BI checking? BI checking itu orang kalau mau hutang finansial itu dicek di BI checking. Jadi data yang dimiliki oleh bank negara yaitu Bank BI. Bank BI pada era saat ini itu dikontrol oleh pemerintah. Ya, Bank BI. Nah, menurut standar internasional ya, WF ya, ini nggak boleh dikontrol oleh pemerintah. Ini harus menjadi lembaga yang independen. Karena kalau dikontrol ini nanti akan lembaga keuangan ini akan menjadi kepentingan politik. Kalau di bawah naungan ini harus menjadi lembaga independen. Itulah yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie, melembagakan Bank BI. Sehingga dia punya keputusan mutlak tidak diatur oleh Presiden. Terkecuali ada urusan-urusan tertentu. Karena masih di bawah naungan negara. Tetapi semuanya ya itu di bawah ini setelah itu. Nah, sampai saat ini. Nah, sampai saat ini akhirnya orang-orang yang mau hutang dari bank, semua bank itu kan hutangnya ke sini. Ya, baru dari sini yang boleh hutang ke luar. Ya dulu, tapi sekarang Bank BCA sudah bisa hutang ke bank internasional. Nah, orang-orang yang pernah hutang itu semuanya ada di sini. Pak, hutangnya di koperasi, Pak, hutangnya di bank swasta, semua ada catatan di sini. Kalian jangan pernah di umur sekian sudah hutang ya. Ya, jangan ya. Jangan sampai punya catatan hutang. Sekarang kan gampang hutang itu ya. Embel-embel KTP, hutang online, pay letter gitu ya. Shopee pay letter. Nah, itu kan sudah masuk ya ke sana. Apakah dengan Shopee pay letter dan lain sebagainya nama kalian nggak masuk? Ini masuk di sini. Di daftar Bank BI sebagai peminjam dana. Karena apa? Semua keuangan tersinkron di sini. Maksudnya BI checking itu adalah kalau bayar hutang terus itu kan dicentang terus, akhirnya dia menjadi hijau. Ya, jadi bagus. Sehingga orang-orang kalau kalian pernah mendengar tetangganya angsurannya sudah tinggal beberapa kali nggak ambil lagi dah, itu hijau. Ya, belum habis tapi sudah bisa ambil hutang lagi. Ya, orang yang catatannya hijau ya walaupun angunan itu apa? Tahu angunan? Angunan itu yang dijaminkan. Barang jaminan. Jadi pengusaha-pengusaha itu kadang yang dijaminkan melebihi itu. Misalnya sepeda motor ya, sepeda motor limitnya paling katakanlah motor itu terjual 14 juta. Awal pinjam 1 juta. Baik, jadi 3 juta. 4 juta sampai akhirnya hanya motor bisa hutang 50 juta kalau dia sudah hijau. Kalau hijau berarti BI checkingnya bagus. Nah, sebaliknya ada sisi di sebelah sini BI checkingnya merah. Ya,
berarti angsurannya bermasalah. Itu yang ke blacklist. Tetapi saat ini ya, leasing perbankan-perbankan yang non negara, BI checking bisa bermasalah, bisa lolos. Secara aturan kalau sedang bermasalah, kalau di merah ya nggak boleh ngambil angsuran. Berarti orang itu secara keuangan pasti bermasalah. Jadi misalnya tanggungannya sudah di atas 30% dari pendapatan. Logika sehat itu kalau orang ambil kredit itu berarti kan 30% dari pendapatannya. Kalau di atas itu sudah nggak sehat. Kalau sudah nggak sehat pasti bermasalah, dia nggak bisa bayar. Bisa bayar tapi gali lubang tutup lubang. Nah, lubangnya terlalu banyak akhirnya dia hilang. Entah merantau kemana, pergi kemana. Ya, nanti kalau beberapa tahun sudah kelihatannya aman, pulang lagi. Dan saat ini banyak kondisi seperti itu. Perbankan kita saat ini. Tapi kenapa orang nggak merasa krismon? Karena satu kampung mungkin separuhnya sudah punya mobil semua. Motornya satu rumah ada yang punya 5, ada yang 6. HP-nya iPhone. Jadi seperti itu ya. Fenomena itu ya. Dulu ya yang namanya ada pedagang keliling, telot orang banyak jajan. Tapi kalau di kampung kalian mereka sudah mulai jarang jajan, itu berarti dia sudah kalah dengan angsuran. Ya walaupun terlihat cara mendeteksinya gampang. Banyak nggak utang di kampung kalian? Itu kalau masih ada penjajah atau pedagang keliling yang masuk di kampung kalian, berarti kampung kalian baik-baik saja. Tapi kalau sudah nggak ada pedagang keliling, berarti kampung kalian sudah bermasalah. Simpel aja analisis ekonominya kalau versi saya. Kenapa bisa seperti itu? Pedagang masuk ke sebuah kampung, kalau dia nggak ada yang beli, dia nggak akan masuk lagi. Mentok 3 kali, setelah itu nggak akan masuk. Nggak ada yang beli. Ngapain masuk ke situ gak ada yang beli? Kenapa nggak ada yang beli? Banyak angsuran. Ya banyak angsuran. Sesimpel itu analisis saya. Jadi kalau di kampung kalian masih baik-baik saja, enggak Pak, kampung saya orangnya kaya-kaya punya mobil. Iya, mobil itu kan masih belum miliknya. Belum lunas angsuran. Leasing itu kejam, saudara-saudara. Tahu kejamnya? Kamu sudah bayar katakanlah 36 kali, ya, kurang hanya misalnya 7 kali, kurang 7 loh ya misalnya, gak bisa bayar, diambil. Ya, berarti kan masih semu itu yang ada di rumah. Itu berarti nampang aja di situ 36 bulan. Kalau nggak bisa itu makanya banyak debt collector datang ke rumahnya. Ya, jadi secara sederhana lagi banyak orang-orang yang wajahnya nggak bisa sumringah, ditarik lagi ke situ, kesenggol didik ngamuk, kesenggol didik ngamuk gitu ya. Lah yang laki yang lebih bisa jadi seperti itu. Mengapa nggak merasa krismon? Karena mereka kemewahan itu ada di sekitarnya, ya. Tetapi kenapa orang-orang merasa baik-baik saja? Ya satu yang perlu kita pikirkan, yang sudah saya mencoba untuk menerapkan di kelas ini, bagaimana kita menerapkan berpikir kritis dan analitis. Karena orang-orang merasa baik-baik saja karena sudah tidak memiliki daya berpikir kritis dan analitis. Dipikir punya mobil, punya ini, punya rumah gitu, mereka kaya, tapi itu masih belum hak mereka 100%. Kalau kita kembali lagi, berarti semua itu belum waktunya tapi diambil dulu. Iya kan? Teman-temanku semua pakai iPhone, aku pakai iPhone lah, pakai pay later, bayar 12 kali. Itu kan ada tren-tren anak-anak muda juga di media sosial.
HP-nya iPhone, iya, tapi masih 12 kali aku. Kan gitu toh. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Nah, maka dari itu proses berpikir jangan hanya dijadikan menjadi sebuah teks. Membaca kayak ini laporan baik karya sastra dan realita. Ya, misalnya begini, jangan hanya menjadi teks, tapi bagaimana cara berpikir kalian ya bisa mengolah teks itu. Ya, kejadian kayak gini ini kalau tidak menggunakan logika berpikir analitis nggak akan ketemu. Di tahun 98 kurs dolar itu 16.000, saat ini juga 16.000. Orang dulu merasa benar-benar krismon, tapi sekarang kok tidak, situasinya sama. Apa yang membuat itu? Ternyata itu tadi, sekarang orang-orang itu merasa memiliki semuanya walaupun masih semu. Kalau dulu nggak punya apa-apa memang. Lo dulu kalau 98 ya, sesuatu yang dimiliki adalah sesuatu yang benar-benar punyanya dia, gak ada utang. Utang zaman dulu itu wah ya nggak langsung di ACC. Kalau sekarang itu baik checking buruk di ACC. Nah, dulu sudah punya angunan, punya usaha, punya ini, punya itu, gak bisa, sulit. Karena 98, sehingga orang zaman itu tahun 98 kalau dia punya motor ya berarti dia punya uang. Kalau dia punya rumah berarti dia punya uang. Kalau dia punya mobil berarti dia punya uang. Iya. Terus kayaknya orang dulu itu nggak berupa motor, nggak berupa mobil, tapi berupa sawah, sapi, ternak. Ya, orang zaman dulu. Nggak juga terlihat kaya gitu, nggak, biasa saja. Tapi apa-apa bisa. Anaknya sekolah, anaknya menikah, anaknya butuh rumah, bisa. Jadi kekayaan saat ini merupakan kekayaan semu ya. Jadi ini loh realita baru, realita kita di tahun 98, realita itu seperti itu, dan ini menjadi realita baru ya. Nah, sastra ketika membidik era 2024 ya berarti harus melahirkan realita baru. Apa tadi di dalam film tadi, menjadi perempuan yang tenang. Di media sosial kita kalau kita melihat nggak ada perempuan yang tenang. Kata tetangga gini, ini coba dilihat itu. Jadi kita adalah realitas sosial. Kita adalah pandangan masyarakat. Orang tua kalian akan bangga kalau kalian cerdas, pandai. Itu sudah wes di kumpulan mak-mak arisane, tahlilane, anakku nilainya apik. Wah, anakku saiki kuliah. Nah, jadi kuliah itu sudah bukan menjadi sebuah kebutuhan untuk belajar, tetapi untuk pamer sosial. Ibu bapak orang tuanya itu sudah bergeser ke arah sana. Itu realita baru kita ya. Jadi nggak tenang, anak enggok nilainya buruk, orang tuanya nggak tenang ya. Nggak ada yang bisa dibicarakan. Itu soal kuliah ya, yang bagus ya, apalagi yang lain sarana flexingnya mau pamer motor, ternyata tetangga ambil mobil baru. Kan ada tuh itu berseliweran topik-topik seperti itu di media sosial kita, sehingga ada karya atau film tadi ya menjadi perempuan yang tenang. Ya, dia menciptakan realita baru di era gempuran ya, dikte-dikte sosial. Jadi karya itu tetap mencerminkan realita, tetapi harus memberi pandangan baru, menciptakan realitas baru. Pak, apakah film itu termasuk sastra? Iya.
tetapi itu berubah bentuk, ya, dari teks menjadi visual, audio visual, ya. Kan ada juga dari syair, dari puisi menjadi musik, ya, berubah bentuk menjadi audio. Jadi kajian-kajiannya mengarah ke sana. Yang jelas bahwa itu dilihat sebagai mimesis, karya sastra dilihat sebagai tiruan dari realita. Nah, itulah yang digagas oleh Plato, kemudian diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Mimesis, tiruan, ya. Jadi menuju ke arah sana. Jadi karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari realitas. Apapun bentuknya. Misalnya kalau kita pernah melihat sains tapi fiksi, science fiction, pernah membaca atau menonton film science fiction, Harry Potter, itu science fiction, fiksi ilmiah. Apakah ada sekolah sihir yang seperti di Harry Potter? Tidak ada. Tapi sekolah sihir di Amerika ada. Siapa yang sekolah ke sana? Deddy Corbuzier. Itu sekolah ke sana. Magician, sebutannya magician. Makanya dia kan tidak menolak dirinya menjadi apa? Penyulap. Disebut pesulap atau disebut apa kan nggak mau, dia menyebut dirinya sebagai magician, ya, seperti itu. Kemudian direspon menjadi realita baru oleh Harry Potter, oleh siapa penulisnya Harry Potter itu saya lupa siapa sih, aduh saya lupa, terlupa. Nah, itu menjadi Harry Potter, itu menjadi realitas baru, ya, menjadi realita baru. Apakah nenek sihir atau penyihir zaman dulu itu naik sapu? Ya, itu adalah realita baru, ya, sehingga itu menjadi kenyataan baru dan dipercaya. Kalau nenek sihir itu naik sapu, gitu kan, dipercaya. Ya gitu. Kenapa gitu? Mak-mak Judes biasanya kan mau mukul anaknya kan pakai sapu. Kalau mak-mak Judes itu dianggap sebagai penyihir kan. Itu loh realita. Sehingga kendaraannya apa? Sapu. Mimesis. Tetapi tidak hanya sekadar menjadi sesuatu yang sama dengan realita, tetapi harus menciptakan realita baru. Oke? Itu prosesnya. Di dalam karya sastra, mimesis di dalam karya sastra seperti itu. Jadi bukan berarti perempuan-perempuan jahat, perempuan-perempuan judes, ibu-ibu judes itu mukul-mukul pakai sapu, kemudian masuk ke karya sastra perempuan membawa sapu, itu kan gak estetis toh, biasa saja akhirnya. Nah, itu oleh penulis Harry Potter itu diubah bahwa perempuannya itu disebut sebagai penyihir, ya. Kemudian dibuat wajahnya seseram mungkin, gitu kan? Kan nggak mungkin kayak bidadari, penyihir itu wajahnya cantik kayak bidadari, kan nggak toh? Nah, itu membentuk realita baru. Dan sapu itu biar menjadi lebih keren dan menjadi kekuatan, maka dia naik sapu. Nah, bukan dilebih-lebihkan, tapi ya bagaimana sesuatu itu menjadi menarik, khas, menjadi menarik, menjadi unik. realita baru. Soal dilebih-lebihkan itu tidak dilebih-lebihkan, tapi kita menemukan daya tarik. Seperti kalau kita menulis puisi, ya, kita nulis puisi, aku mencintaimu, kan biasa toh, itu dipakai Sapardi, tapi aku mencintaimu, biar enggak, aku mencintaimu itu biar tidak terkesan biasa, ditambahi kata dengan sederhana. Loh, sama-sama kata-katanya itu semua sederhana. Aku mencintaimu, sederhana,
Ya kan, kata-katanya nggak ada yang rumit kan, tetapi ditambahi kata sederhana lagi oleh Sapardi biar maknanya tidak sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Bagaimana sih mencintai dengan sederhana? Sebelum ada baris lanjutannya, kira-kira kalau kalian ada kalimat seperti itu, apa yang kalian bayangkan? Mencintai dengan sederhana itu seperti apa? Coba sebelum tahu, anggaplah kalian tidak tahu lanjutannya. Coba Dinda, apa? Tanpa banyak tuntutan. Apa adanya. Mawar? Mungkin kalau menurut saya nggak ada cinta yang sederhana sih. Nggak ada cinta yang sederhana. Siapa namamu? Vita? Cintai apa adanya. Siapa sebelahnya? Di? Marina. Mungkin menurut saya itu cinta tidak ada yang sederhana, Pak. Tidak ada yang sederhana. Siapa? Pakai kacamata namanya? Mita. Ya, Mita. Mungkin cinta ini aku ingin mencintai dengan sederhana, ya udah. Saya aja yang cinta, gak perlu feedback dari dia. Oh gitu. Platonis gitu ya. Miguel? Mencintai apa adanya. Firman? Takdir yang sudah ditetapkan. Seperti takdir yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Ya. Tetapi setelah kita membaca baris selanjutnya, seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Cinta yang sederhana itu seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Berarti sederhananya seperti apa ya? Kata-katanya nggak ada yang sulit, ya. Tetapi kalau memang nggak ada yang sulit, berarti harus menciptakan realita baru. Apa ya berarti ya? Kayak gimana? Apakah itu sederhana? Rumit. Berarti cinta itu rumit. Sekali. Nah, seperti yang disampaikan Mita bahwa nggak ada feedback, mencintai saja, itu kan rumit. Ya kan? Merumitkan diri sendiri. Ya. Bahkan cintanya orang tua kepada anaknya itu pun masih tidak bisa seperti itu. Kalau dulu saya mengiyakan bahwa orang tua cintanya itu ya gak ada ujungnya. Kalau ada, bahkan ada pepatah ya, cinta anak dan cinta ibu kan ada pepatahnya ya, gak ada ujungnya gitu ya. Tapi untuk saat ini ketika saya menggunakan logika berpikir, nggak ada yang tulus. Orang tua di masa tuanya dia masih berharap ingin ditunggui anaknya, walaupun nggak nuntut. Berarti kan ada upaya untuk mendapatkan feedback, iya kan? Walaupun nggak nuntut ya nggak apa-apa, saya doakan misalnya anaknya kerja di luar kota apa, ikut suaminya, ikut istrinya, ya. Tetapi di dalam hati kecilnya kan ada itu. Dia melihat tetangganya yang punya anak punya itu, ya Allah ditunggui anak, betapa bahagianya gitu ya. Kan ada itu. Ya berarti yang seperti tadi nggak berharap feedback adalah cinta Tuhan kepada hambanya. Itu aja yang nggak butuh feedback. Kalau manusia dengan manusia masih ada berharap feedbacknya, iya kan? Iya. Tapi kalau cinta Tuhan kepada hambanya kan enggak sudah. Lah itu yang rumit. Ya kan, kalau manusia sesama manusia masih berharap. Ya, bener enggak? Bener. Kayak misalnya Mita mencintai si X, ya, tidak berharap untuk mendapatkan. Tapi tiba-tiba dia duduk di sebelah Mita, apa yang dirasakan oleh Mita? Pasti keesokan harinya, walaupun Mita berupaya untuk jaim ya gak ngomong, tapi di dalam hatinya, ya Allah moga-moga menarek lo gue pinggirku mana.
Iya kan? Nggak butuh feedback yang bagaimana gitu ya. Tapi kan bagaimana seseorang itu mengemas gitu kan. Lah itu yang dimaksudkan bahwa bukan melebih-lebihkan ya. Kata melebih-lebihkan itu tidak tepat, kurang tepat ya. Jadi apakah sastra itu melebih-lebihkan? Tidak, seperti Mita tadi. Dia tidak berharap untuk cintanya kembali, tetapi kadang ketika dia kan berupaya seelok mungkin, seelegan mungkin ya, untuk perasaannya itu tidak nampak ya. Tetapi apa yang dia rasakan, seperti dia terbang di nirwana. Jadi keindahan puisi seperti itu, keindahan karya sastra seperti itu, bukan dilebih-lebihkan, tapi memang lah menciptakan keeleganan ya. Sama misalnya siapa namamu? Marina mencintai seseorang yang sama, tapi Marina mengejar, menunjukkan sikap ya lebih posesif kepada si X, tetapi si Mita lebih memilih tidak, orang yang sama dikejar, dicintai ya, sehingga ya yang mendapatkan hatinya adalah si Marina. Kan seperti itu. Nah itu loh ya yang kita maksudkan, bahwa karya sastra harus mendapatkan realitas baru. Bukan berarti karya sastra melebih-lebihkan, tapi memang ada seseorang yang memilih ekspresi, sehingga di dalam teori mimesis ada ekspresionisme, cerminan seorang penyair, seorang penulis ya. Kalau Mita mengekspresikan dalam karya seperti itu ya, kalau Marina seperti ini. Itu adalah pilihan seseorang ya, menggunakan gaya bahasa yang sederhana seperti Sapardi, atau menggunakan gaya bahasa yang rumit seperti Nirwan Dewanto. Coba nanti dicari puisi-puisinya Nirwan Dewanto ya. Ada puisi-puisi realis, ada puisi-puisi absurd. Nah, seperti itu. Jadi ada orang memilih macam-macam media atau gaya bahasanya itu di dalam karya sastra. Maka itu disebut, untuk memahami itu, aliran ekspresionisme. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, semoga 15 menit untuk kita belajar menuju teknologi cukup ya, masih ada 15 menit. Sekarang kita silakan, saya mau ngecek dan mengajari untuk kita berkenalan dengan teknologi. Bila memang masih butuh, minggu depan boleh membawa laptop lagi untuk saya ajari lagi setelah perkuliahan seperti ini tadi ya. Terkait mata kuliah ada yang ditanyakan? Untuk selanjutnya tetap laporan wajib. Iya no, laporan wajib itu wajib sampai selesai. Miguel sama Dinda punya hutang laporan baca minggu depan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa